Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang J di Yona Sehat Jiwa. Ya, seperti biasanya, salam sehat jiwa dan Bang J mendoakan semoga yang masih setia menonton video-video dari Yona Sehat Jiwa diberikan kesehatan baik fisik maupun jiwanya, diberikan rezeki yang banyak dan diberikan kelancaran dalam semua urusan. Nah, untuk hari ini kita akan coba bahas tentang bagaimana membuat rencana asuhan pada pasien halusinasi. Tentu sebagai perawat, sebagai tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, ataupun di masyarakat, sangat penting membuat yang namanya target asuhan atau rencana asuhan. Seperti biasanya, Bang J berharap jika memang info nantinya ini bermanfaat, silakan share teman, saudara, atau keluarga yang mungkin membutuhkan informasi ini. Dan jika suka, berikan like dan berikan komen yang membangun atau yang positif supaya channel ini bisa berkembang dengan baik, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tahu berita-berita terupdate dari Bang Jai. Nah, tentu nanti Bang Jai akan membahas banyak hal terkait dengan seluk-beluk bagaimana sih kalau kita sedang merawat pasien halusinasi. Misalnya di keluarga, ya keluarganya harus membuat rencana dong. Oh, keluarga saya ini mengalami halusinasi. Nah, tentu harus membuat target. Nah, bahasan hari ini adalah kita akan mencoba membahas beberapa hal terkait dengan target asuhan. Yang pertama adalah target asuhan halusinasi. Ya, kita akan bahas secara detail supaya jelas semuanya ya, dan nggak bingung ketika merawat pasien halusinasi. Kemudian kita mencoba membuat kerangka waktu halusinasi. Bagaimana sih caranya kita menetapkan dan harus bagaimana menetapkan kerangka waktu halusinasi. Kemudian penurunan tanda gejala yang model seperti apa yang harus kita tetapkan, mana yang harus kita turunkan dan sebagainya. Kemudian kemampuan apa yang harus kita tingkatkan, itu kan harus jelas ya. Dan tentu ini ketika memang pasien diprogramkan peningkatan kemampuan, yang pasti ke depan pasti halusinasinya akan terkendali ya. Kemudian juga apa saja yang perlu dilakukan kita baik secara individu, secara kelompok, secara keluarga ya, bahkan kolaboratif perlu dilakukan untuk merawat pasien halusinasi. Tentu harus direncanakan dengan baik. Bahkan pasien ini harus dipantau dengan baik. Walaupun sudah di masyarakat, di rumah ya harus dipantau. Makanya keluarga harus diberikan edukasi atau informasi kesehatan cara merawat pasien halusinasi dengan baik sehingga bisa berpartisipasi aktif. Tidak hanya di rumah sakit pasien ini dirawat dengan baik, mestinya di rumah pun juga. Ya, makanya harus sinkron. Program asuhan untuk pasien secara individu harus sinkron dengan secara kelompok. Harus sinkron juga dengan asuhan keluarga. Bahkan harus sinkron dengan asuhan di komunitas. Bagaimana sistem rujukannya dan sebagainya. Nah, kemudian kita akan bicara terkait dengan target asuhan ya. Nah, di target asuhan itu ya kita akan mencoba menetapkan bagaimana pasien ini halusinasinya apa memang hilang atau mau berkurang saja. Ya, tentu kita berharap persepsi sensorinya akurat, artinya hilang ya. Walaupun ada beberapa kondisi tidak bisa hilang, tapi pasien ini masih mengalami. Walaupun intensitasnya tidak terlalu berat, hanya kadang-kadang saja, dan kita harus membuat pasien itu yakin bahwa dia pasti bisa menghadapi, sehingga dia bisa survive ya, tidak sampai mengganggu aktivitas hariannya dia, walaupun masih kadang-kadang mendengar suara. Kemudian tentu kita berharap fungsi sensorinya kembali ya. Maksudnya apa? Ya maksudnya ketika fungsi sensorinya kembali, dia tidak jadi salah persepsi lagi. Dia bisa fokus, bisa konsen. Yang terpenting lagi orientasi kognitifnya kembali. Artinya apa? Perlu diketahui bahwa pasien halusinasi seringkali juga disertai defisit kognitif. Baik itu sulit memahami informasi, nggak bisa fokus, kemudian mudah lupa ataupun sulit mengambil keputusan. Ya, sehingga perlu ini dikembalikan lagi supaya dia
bisa mengontrol dirinya dengan baik. Kemudian status orientasinya juga baik. Perlu diketahui bahwa ada beberapa penilaian yang salah, kemudian terutama penilaian terhadap kondisi kesehatannya. Kesulitan merawat pasien halusinasi adalah ketika dia menyangkal bahwa yang dialami itu bukan masalah. Dan dia nggak punya masalah apa-apa. Dia menganggap apa yang dia alami itu ya wajar. Dan memang begitu. Nah ini yang berat ya. Sehingga kita sebagai petugas kesehatan tentu harus bisa menyadarkan pasien, membuat pasien itu memahami, ya, membuat pasien itu mengerti, membuat pasien itu bisa menilai, membuat pasien itu bisa memutuskan bahwa apa yang terjadi ini memang masalah dan masalah ini harus diatasi. Kalau enggak tentu akan berdampak. Nah, sehingga dalam membuat target asuhan halusinasi tentu tidak hanya sampai pada dia tahu halusinasi dan harus mengontrol, tapi orientasinya juga harus diperbaiki. Kemudian kita akan lihat di persepsi sensori kembali, karena memang harapan dari merawat pasien halusinasinya ya persepsi sensorinya pulih ya, menjadi normal lagi, sehingga ungkapan verbal dan sebagainya itu menjadi tidak ada atau berkurang. Kemudian tanda-tanda yang ada kaitannya dengan mundar-mandir, kemudian bicara sendiri, tertawa sendiri ya, perilaku-perilaku yang aneh terkait halusinasinya ya harapannya adalah bisa hilang atau bisa terkendali seperti itu. Nah tentu di dalam pola-pola mengukur apakah persepsi sensori ini sudah kembali atau belum, kita harus membuat bahwa ada beberapa tanda gejala yang ditemukan di awal asuhan pada saat mengkaji. Tentu kita harus catat apa saja data-data yang memang kita temukan pada pasien itu saat mengkaji, ya, sehingga kita akan mencoba untuk membuat satu target asuhan yang baik supaya bisa mengukur persepsi sensori itu kembali. Nah, tentu kita akan pingin persepsi realitas terhadap stimulasi internal itu sesuai dengan eksternalnya. Tidak ada stimulus tapi dipersepsikan ada. Jadi pengalaman internalnya ini yang akhirnya harus kita pelan-pelan perbaiki seperti itu ya. Dan tentu ketika misalnya kita mengatasi pasien halusinasi atau membantu merawat pasien halusinasi supaya halusinasinya terkontrol, ya tentu kita berharap persepsi sensorinya itu secara bertahap kembali normal ya. Sehingga kalau memang dia mendengar sesuatu ya memang ada sumbernya, kalau memang melihat sesuatu ya ada sumbernya, kalau memang dia merasakan sesuatu ya ada sumbernya, tapi itu kan butuh proses ya, sehingga kita harus tahu persis bahwa apa saja tanda-tanda yang memungkinkan muncul ya, dan tentu terkait dengan tanda-tanda yang diungkapkan pada saat mengkaji halusinasi. Nah di dalam konteks itu perlu kita ukur dari yang memang ada menjadi tidak ada. Nah tentu kita inginnya bahwa pasien ini minimal menurun ya, tapi nggak bisa juga bahwa kita hanya bisa membuat target pasien ini menurun. Harusnya hilang kan tanda gejalanya. Tapi ada beberapa memang yang tanda gejala itu masih ada beberapa yang tertinggal. Artinya tidak menurun. Tapi kalau misalnya kita bikin bahwa targetnya pasien masih mendengar suara tapi intensitasnya menurun, ya enggak bisa kayak gitu. Tapi kita kan harus ada target dulu hilang. Setelah itu baru kita evaluasi lagi. Mungkinkah ada faktor lain yang bisa membuat halusinasinya ini memang bertahan, sehingga kita perlu menurunkan target asuhannya menjadi menurun gitu loh. Tapi tidak di awal halusinasinya menurun, seolah-olah kita mengizinkan halusinasi itu tetap ada ya. Kemudian ada memang ya target asuhan menurut teori lain ya, ini Dungus dan Townsend, bahwa mengidentifikasi diri dalam hubungannya dengan lingkungan. Nah, maksudnya apa? Pasien ini harusnya bisa ya mengenali kondisi dirinya dan keterkaitan dengan lingkungan. Misalnya cemas, yang bikin cemas itu apa gitu kan. Mengenali realita dan menghilangkan suara-suara dalam diri klien. Artinya apa? Dia bisa membedakan antara oh dia mendengar sesuatu dan ini tidak benar. Ya. Kemudian ini menurut Townsend ya bahwa
target asuhan halusinasi itu juga ada tersendiri, bahwa untuk ini sebenarnya saling menguatkan saja sih ya, menguatkan saja dari SLKI ya, itu kan hanya menurun nggak hilang ya, padahal kan harusnya ya kita target itu harus yang bagus ya, bukan intensitasnya menurun tapi ya hilang, tapi kita evaluasi lagi ternyata ada faktor tertentu yang membuat dia tidak akan hilang. Nah ini adalah contoh ya, target asuhan di Townsend ya, mampu mendiskusikan isi halusinasi dengan perawat. Ini selama 1 minggu itu harusnya bisa dia mengenal halusinasinya. Kemudian tujuan jangka panjangnya mampu mengenal halusinasi dan tes realita, mampu mengontrol atau menghilangkan halusinasinya, mampu mengenal halusinasi sebagai masalah yang perlu diatasi, dan mampu mendemonstrasikan cara menghentikan halusinasi. Ini saya kira cukup realistis sekali tujuan menurut Townsend ini ya. Kenapa? Karena yang ditonjolkan tidak hanya menurunkan tanda gejala, tapi kemampuannya. Sementara kalau di SLKI lebih ke penurunan tanda gejala sampai menurun ya. Harusnya kan hilang ya, tapi ya harusnya dikoreksi lagi, ada faktor yang memperberat enggak yang bikin akhirnya tidak bisa hilang atau hanya menurun saja. Nah ini lebih kepada bagaimana target ini juga terkait kemampuan mengenal, kemampuan mengontrol, kemampuan realita, sehingga dia juga bisa mampu untuk belajar cara-cara kontrol halusinasi. Nah kalau ini digabungkan dengan baik, dimodifikasi ya, target asuhan yang dibikin di SLKI-nya ya, standar luaran keperawatan Indonesia, dengan yang dari Townsend tadi, saya pikir itu akan sangat luar biasa, penurunan tanda gejala dan peningkatan kemampuan. Jadi kita kalau merawat pasien gangguan jiwa yang mengalami halusinasi, sejatinya kan tidak bisa menggunakan hanya satu referensi atau literatur, tapi harus banyak literatur kita gunakan. Kenapa? Kita merawat pasien itu tentu berdasarkan karakteristik pasiennya. Tidak bisa kita hanya kita, pokoknya saya punya konsep ini harus saya terapkan, enggak juga. Tapi kita mencari sisi-sisi lain yang menguatkan dari konsep yang kita pakai. Memang konsep utamanya kita pakai SLKI ya, tapi ternyata belum cukup memenuhi kebutuhan kita atau harapan kita. Ya sudah, kita combine. Jadi sebenarnya nggak jadi masalah. Mau SLKI, mau Townsend, mau Kapernito, mau Dungus, semuanya saya yakin bagus. Tidak ada satupun referensi yang sempurna, tapi saling melengkapi itu menjadi sangat luar biasa. Nah kemudian sekarang di kerangka waktu dan target asuhan halusinasi. Di sini ada fase krisis dan fase maintenance. Tentu kalau fase krisis menggunakan jam ya, 24 jam, 48 jam, 72 jam. Tentu ini tindakannya menjadi berbeda karena kita ingin membuat pasien itu nyaman dan aman sehingga cepat-cepat keluar dari krisisnya. Tentu kita membantu mengenalkan halusinasinya, membantu menilai halusinasinya, membantu memutuskan perlu diatasi atau tidak, bahkan membantu pasien untuk mengenalkan masalah. Nah di fase maintenance tentu kita sudah bergerak untuk latihan coping skill nih, keterampilan coping. Mana yang kita tujukan untuk emosional fokus coping, mana yang kita tujukan untuk problem fokus coping, sehingga pasien ini benar-benar mempunyai kemampuan yang bisa ditonjolkan, bisa dilakukan ketika halusinasinya muncul, sehingga dia tidak dalam kondisi fase krisis yang memanjang karena bisa membahayakan diri orang lain dan lingkungan. Nah kemudian tentu ketika memang kita memberikan asuhan krisis, ya tentu kita harus selalu mengevaluasi. Nah penurunan tanda gejala halusinasi tentu ada kaitannya ya, kalian tidak mengungkapkan pengalaman halusinasinya, atau bisa saja sih menurun juga bisa, mungkin karena ada faktor hardware dari otaknya yang rusak sehingga menurun, nggak bisa hilang. Tidak cemas pasti ya. Nah sama halnya pasien lebih dominan tidak cemas daripada cemasnya, yaitu bagus, menurun berarti ya. Tidak mundar mandir ya, artinya dia dalam kondisi yang nyaman kan. Kalau orang nggak nyaman itu biasanya kan mundar mandir ya. Tidak melamun ya, karena dia stay aktif dalam aktivitas, kegiatan, dan sebagainya. Sehingga ketika orang-orang dalam posisi yang aktif ya, yang bahagia, dia tidak akan melamun. Apalagi menyendiri ya, tidak akan ya. Kalau menyendiri itu berarti ada sesuatu yang dia alami dan dia asik dengan pengalamannya itu. Sehingga kalau kita merawat ya kita harus deketi.
Mampu konsentrasi ya, karena dia ada pengalaman internal terkait halusinasinya, sehingga dia asik dengan itu. Kalau kita ajak ngomong, suruh kegiatan, dia nggak konsen. Orientasinya juga baik ya, karena memang secara kognitif kan dia ada masalah ya. Entah dia fungsi kognitifnya menurun dulu kemudian muncul halusinasi, atau mungkin halusinasinya itu yang memperparah orientasi kognitifnya. Nah, kemudian tidak bicara dan tertawa sendiri ini penting sekali, bahwa pasien bagaimanapun juga memang untuk membedakan bahwa dia masih halusinasi atau tidak, rata-rata menggunakan perilaku bicara sendiri, tertawa sendiri. Walaupun semestinya tidak seperti itu ya. Kenapa? Karena tidak semua halusinasi ditunjukkan dengan bicara sendiri, tertawa sendiri. Terutama halusinasi perabaan, pengecapan, pembauan, penglihatan, atau dia mendengar suara angin, ya tidak mungkin bicara sendiri, tertawa sendiri. Atau dia disuruh bunuh diri, disuruh membunuh, disuruh melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, ya tidak mungkin akhirnya bicara sendiri, tertawa sendiri. Tentu target asuhan ini, penurunan tanda gejala ini ya disesuaikan dengan temuannya ya. Ada berapa tanda gejala. Kemudian peningkatan kemampuan mengontrol halusinasi ini menjadi sangat penting sekali teman-teman ya. Kadang-kadang kita sulit mentargetkan. Harusnya di awal kita tahu apakah dia mengenal masalahnya. Apakah dia menganggap halusinasi itu sebuah masalah. Ya harusnya ditargetkan bahwa nanti setelah 4 hari dia harus mampu mengenal masalah itu. Dan dia menjadi berubah, oh saya harus mengatasinya. Berikutnya adalah mampu latihan mengontrol halusinasi dengan menghadik. Dengan menghadik ini maka dia akan bisa memutus halusinasinya. Kemudian mampu latihan kontrol halusinasi dengan 5 benar minum obat. Dia akan dapat obat kalau sudah berobat. Ya tentu harus ditingkatkan pemahamannya, motivasinya, sehingga dia patuh minum obat. Nah, kemudian mampu latihan kontrol halusinasi dengan bercakap-cakap. Tentu kita harus tahu bahwa ada problem fokus coping. Bagaimana dia kalau halusinasi harus melakukan sesuatu, termasuk bercakap-cakap. Kemudian mampu latihan kontrol halusinasi dengan aktivitas terstruktur. Sama dengan bercakap-cakap. Mestinya pasien kan sudah punya basic berkegiatan. Permasalahannya adalah dia tidak bisa mengatur kegiatan itu untuk menolong dirinya sendiri. Kenapa ya? Dia memang tidak tahu sebagaimana tata caranya. Dia bisa menyapu, dia bisa membaca, dia bisa mencuci piring, bisa macam-macam ya. Tapi dia tidak bisa mengemas menjadi menu yang luar biasa untuk mengalihkan halusinasinya. Nah, sehingga latihan itu menjadi sangat penting sekali. Nah, di dalam meningkatkan kemampuan kontrol halusinasi, tentu ini harus diajarkan secara baik supaya meningkat. Tapi permasalahannya ya kadang-kadang satu tata cara mengajarkannya berbeda ya, berbeda-beda, masih bervariasi. Kemudian juga motivasi mengajarkannya juga lah, diajari dengan bagus juga pasti lupa. Nah, gitu kan. Ini yang kadang-kadang seringkali membuat kita tidak fokus atau tidak serius mengajarkannya. Kemudian ini adalah NIC dari halusinasi ya. Yang apa sih yang mesti kita lakukan ketika merawat pasien halusinasi ya. Tentu sebenarnya NIC ini kalau dibandingkan dengan psiki hampir mirip-mirip ya. Hampir sama sih ya, karena psiki standar intervensi keperawatan Indonesia itu juga mengacunya kan ke NIC. Di sini pertama manajemen halusinasi itu menjadi sangat penting sekali ya. Meningkatkan keamanan, meningkatkan kenyamanan. Nah, ini apa maksudnya? Pasien ini memang awal-awal mengalami halusinasi harus dibikin nyaman, aman. Supaya kecemasannya menurun. Kalau intensitas cemasnya menurun, maka pada akhirnya intensitas halusinasinya juga menurun. Nah, setelah itu mulai dikenalkan masalahnya. Dengan apa? Meningkatkan orientasi realita pasien. Sehingga ketika misalnya pasien itu menganggap dia itu bukan masalah, ya harus diorientasikan. Sehingga dia mau belajar. Kemudian manajemen lingkungan. Tentu nyaman dan aman itu juga tergantung dari bagaimana kita memanipulasi lingkungan sekitar pasien sehingga mendapatkan efek atau manfaat terapeutik. Bagaimana lingkungan itu kita bikin yang rendah stimuli, yang benar-benar bukan diperstimuli yang bikin pasiennya terganggu atau tidak nyaman karena bising, panas dan sebagainya, atau mungkin terlalu banyak lalu lalang atau warna-warni di ruangan itu yang benar-benar mengganggu mata. Nah, itu bisa saja seperti itu. Nah,
Paling penting lagi meningkatkan kesejahteraan psikologis. Bagaimana kesejahteraan psikologis ini penting sekali. Ketika orang tidak dalam kondisi yang nyaman, yang aman di ruangan itu terancam, ya udah pasti bahwa pasien itu akan menjadi agitasi, menjadi cemas. Cemasnya meningkat. Kalau cemasnya meningkat ya bisa dipastikan halusinasinya akan meningkat juga. Nah, kemudian yang berikutnya kalau tadi NIC, sekarang adalah psiki. Bagaimana dengan standar intervensi keperawatan Indonesia? Di manajemen halusinasi tentu ada tindakan yang mengacu ke OTEK ya, observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Bagaimana kita memposisikan apa yang sudah kita lakukan selama ini di rumah sakit, apa supaya pasien ini kita rawat dengan baik. Tentu tidak hanya dilatih-latih keterampilan coping dengan SP, strategi pelaksanaan, tapi miliunya, lingkungannya diapain ya. Kemudian secara terapeutik kita harus ngapain untuk membuat dia nyaman dan aman. Kemudian secara obat, apa yang perlu kita berikan. Bagaimana kita peran kolaboratif kita terhadap dokter. Seperti itu. Nah, tentu ketika melakukan psiki pun ya kita harus analisis lagi kegiatan apa yang selama ini kita lakukan dan itu bermanfaat untuk pasien. Tentu ya kita ini masuk yang mana. Tidak hanya mengacu yang tertera di dalam standar intervensi keperawatan Indonesia. Karena kan itu acuan ya, jadi harus kita kembangkan. Tidak hanya berdasar pada elemen yang ada di psiki. Ketika memang kita mau membuat tindakan yang terapeutik ya, yang bermanfaat, yang berguna untuk kebaikan pasien, ya tentu perlu kita terapkan bahwa pasien itu biar nyaman ya, misalnya implementasi safe word dan sebagainya. Kemudian pertama adalah observasi ya. Memonitor perilaku terkait halusinasi ya, atau yang mengindikasikan adanya halusinasi itu sangat penting sekali ya. Memonitor tingkat aktivitas dan stimulus lingkungan. Lah ini juga penting. Karena apa? Bisa jadi ya kecemasan itu disebabkan karena kondisi lingkungan di sekitar pasien sehingga bisa memicu halusinasi. Maka faktor resiko dari lingkungan ini kita coba kenali supaya kita bisa memodifikasi lingkungan ini dengan baik ya. Nah, kemudian juga tentu kita harus monitor isi halusinasinya. Tadi Bang C bilang bahwa bisa saja muncul beberapa konten atau isi halusinasi. Bisa jadi salah satunya menyuruh melakukan sesuatu, bisa jadi cenderung melukai orang lain dan sebagainya. Nah, tentu ketika itu terjadi ya kita harus lakukan ya observasi. Kemudian terapeutik, tentu bagaimana kita memodifikasi lingkungan, bagaimana kita mencoba untuk berusaha hangat, berusaha untuk ramah, rasa pedulinya kita tingkatkan sehingga pasiennya itu nyaman dan aman. Termasuk bagaimana kita libatkan dalam aktivitas-aktivitas yang ada di ruangan itu supaya jauh lebih nyaman, ya, lebih enjoy, relax seperti itu. Termasuk juga penerapan 10 intervensi safe word itu juga sangat bisa membuat pasiennya nyaman, berada di ketidakpastian dan kejelasan sehingga pasien itu bisa berkurang kecemasannya. Nah, untuk edukasi tentu kita kan ingin memberikan informasi. Tentu ini tidak bisa diterapkan pada semua pasien halusinasi. Ketika dalam situasi krisis jelas tidak mungkin ya. Tapi ketika misalnya pasien itu dalam kondisi yang sudah tenang bisa ya, atau lagi mengenal halusinasinya. Anjurkan memonitor sendiri situasi. Jadi pasien diajarin mandiri untuk mengontrol kondisinya. Anjurkan bicara dengan orang lain untuk memberikan dukungan dan umpan balik. Jadi selalu mendekati orang lain. Anjurkan melakukan distraksi, mendengarkan musik, lakukan aktivitas, dan latih cara kontrol halusinasi. Jadi SPSP masuk di edukasi. Untuk kolaborasi ya, berikan obat antipsikotik. Kalau halusinasi ini kan haloperidol atau clozapine karena ada agitasi motorik, nggak bisa tenang sehingga dia butuh istirahat, maka diberikan clozapine ya.
Kemudian kalau dia memang dalam kondisi yang cemas, apalagi dia berat panik sampai panik, diazepam itu akan sangat membantu sekali perbaikan pasien. Sehingga perawat sebagai fungsi kolaboratif penting kalau ada halusinasinya meningkat, kemudian dia menjadi berada di fase conquering lagi, ya harusnya SBAR ya, komunikasi dengan dokter supaya diberikan obat tambahan, yaitu injeksi diazepam dan lodomer, sehingga fase krisisnya terlewati. Tapi ketika pemberian obat itu dilakukan, ya pastinya kita akan pantau efektivitas serta efek samping obat. Nah, ini rencana tindakan menurut Townsend. Kalau tadi kan menurut Psiki ya, tentu sebenarnya ada kemiripannya, tapi ya tadi saya bilang bahwa ada beberapa hal yang saling melengkapi ya, nggak ada di Psiki tapi di sini bagus ya di Townsend ini. Maka tentu kita bisa mengcombine, memixkan ya beberapa referensi untuk kepentingan pasien, itu tidak ada salahnya ya, tidak ada ruginya atau untuk kepentingan pasien ya. Jadi nggak bisa juga apa acuan yang kau gunakan untuk merawat pasien, Psiki, nah standar implementasi keberatan Indonesia hanya itu, nah iya, nah ya tentu karakteristik pasiennya beda-beda ya. Kalau secara klinis kan kita nggak bisa satu referensi saja, kita harus banyak menggunakan referensi. Makanya saya coba menampilkan bagaimana menurut Townsend seperti itu. Nah, memang ada beberapa hal penekanan di Townsend ini, bagaimana pasien ditingkatkan kemampuannya. Ya, kalau di Psiki tadi kan tidak terlalu menonjol ya, kalaupun dilatih cara kontrol halusinasi ya apa gitu nggak jelas ya. Kemudian ini ya untuk Townsend observasinya monitor tanda gejala ya, seperti mendengarkan, tertawa, tentu ini di Psiki juga ada sih ya. Lebih jelas malahan kalau di standar impresi keberatan Indonesia ya dibandingkan dengan yang di Townsend ini. Kalau di Psiki kan ada bagaimana memonitor lingkungannya juga ya kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tentu memonitor tanda halusinasi ini kan pasiennya juga harus diajarkan ya. Jadi pasiennya bisa melaporkan jika dia mendengar suara-suara lagi atau melihat bayangan ya. Apa ada dia autistik ya, harus dilaporkan perawat. Kemudian terapeutik ya, ini kalau ini ada lagi berbeda ya. Terapeutik itu hindari menyentuh pasien dari belakang tanpa memberitahu. Tentu ini nyaman ya, untuk nyaman terima kondisi pasien sehingga pasien akan terbuka. Kita kadang-kadang maitu itu apa ya, tidak percaya sama pasien atau menganggap ungkapan pasien itu aneh ya, sehingga itu yang seringkali pasien jadi nggak percaya sama kita gitu kan. Fasilitasi pasien mendistraksi halusinasinya. Nah, kalau di tadi cukup lengkap ya itu. Kemudian edukasinya juga lebih lengkap ya, lebih banyak mengedukasi untuk melatih keterampilan ya, keterampilan cara mengontrol halusinasi ya. Jadi ketika dimixkan antara Psiki dan Townsend ya, hasilnya rencana asuhan halusinasi yang kita harapkan. Tentu di tahun 2022 ini benar-benar tahun bagaimana masalah keperawatan terbanyak ya itu bisa dikelola dengan baik, sehingga kita perlu ada rencana asuhan ini. Pertama, untuk observasi, monitor perilaku yang mengindikasikan adanya halusinasi ya, jadi perilakunya diamati terus. Monitor tingkat aktivitas dan stimulasi lingkungan, bagaimana dia melakukan aktivitas fisik dan lingkungan apa yang mungkin menstimulasi kecemasannya dia, dan monitor isi halusinasi. Bisa jadi halusinasi itu isinya macam-macam, dan kalau ada yang ke arah kekerasan ya harus kita tekankan ya. Jangan hanya monitor tanda gejala halusinasi ya, harusnya kan isinya juga. Jangan-jangan halusinasinya sih memang sudah berkurang, tapi yang berkurang yang menyenangkan, tapi yang menyuruh melakukan kekerasan fisik masih ada ya janganlah. Artinya kan ini juga tidak hanya tanda gejala halusinasi tapi fokus ke isi. Jadi isinya itu benar nggak cuma satu. Kalau banyak ya tentu mana yang kira-kira kita harapkan hilang dulu. Kemudian terapeutik mempertahankan lingkungan yang aman, udah pasti ya. Kemudian lakukan tindakan keselamatan untuk kontrol perilaku, kalau perlu pembatasan settingnya supaya pasien ini aman ya. Pembatasan wilayah kalau perlu, restrain, seklusi, diskusikan perasaan dan respon terhadap halusinasi, hindari perdebatan,
libatkan dalam TAK, stimulasi sensori umum, stimulasi sensori khusus, stimulasi persepsi khusus, supaya dia ada budaya kegiatan-kegiatan terstruktur yang meningkatkan pemahaman dia tentang masalahnya dia, dan tentu bisa membudayakan keterampilan-keterampilan coping yang diajarkan secara individu di tindakan edukatif. Tentu safe word dengan 10 intervention itu luar biasa sekali untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pasien sehingga kecemasannya menurun, dia berada dalam kondisi pasti, jelas, sehingga apa yang terjadi, semua yang kita sediakan di ruangan itu bikin nyaman dia, bikin dia enjoy, relax, sehingga halusinasi itu pelan tapi pasti berkurang. Ya, kemudian untuk edukasi, ya tentu kita berharap bahwa edukasi ini benar-benar menyentuh ya. Kita juga harus tepat. Kapan kira-kira masuk gitu loh. Tidak bisa pasien dalam kondisi krisis tiba-tiba dilatih. Sementara dia belum kenal masalah yang dialaminya itu harus diatasi dan dia komplain dengan apa yang terjadi. Ya enggak bisa. Budayakan dulu kita sebelum melatih 4 keterampilan mengontrol halusinasi atau lebih, karena banyak sebenarnya, nggak hanya 4 aja, banyak ya. Tentu kita mencoba untuk mengenalkan dulu ya sebelum edukasi. Nah, edukasi ini juga mestinya juga dilakukan secara baik. Artinya tidak hanya sekedar menghimbau. Misalnya, Mas, nanti kalau mendengar suara-suara lagi dihadik ya supaya hilang. Sementara perawatnya tidak pernah mengajarkan atau mendemonstrasikannya, pasiennya bingung. Nah, ini diedukasi, anjurkan memonitor sendiri situasi terjadinya halusinasi. Jadi harus dikenal, dia kenal dan kenal. Anjurkan bicara dengan orang lain untuk memberikan dukungan dan umpan balik. Ya, anjurkan melakukan distraksi, anjurkan pasien dan keluarga cara mengontrol halusinasi, latih cara kontrol dengan SP tadi 4. Penkes kelompok juga penting ya, penkes keluarga. Nah, kolaborasi itu sangat mendukung sekali untuk pola-pola perbaikan fungsi kognitif dan penurunan intensitas halusinasi, sehingga tentu kita harus memberikan obat sesuai advis dokter. Kalau memang obat diberikan setengah 7 ya setengah 7, jangan diundur-undur ya. Kemudian memantau efektivitas dan efek samping obat. Bagaimanapun juga obat yang diminum pasien itu kan membuat tidak nyaman ya. Sehingga kita harus edukasi supaya pasiennya tuh mantap bahwa obat yang diminum ada manfaat. Dan tentu hanya dengan itu dia bisa beraktivitas, bisa latihan dan sebagainya. Nah, di dalam pola-pola edukasi tadi ya kita harus benar-benar lihat kalau memang pasiennya masih fase krisis, cemas, ring perhatian nyempit, kan nggak bisa diedukasi. Yang kedua, dia tidak menyadari itu masalah dan harus diatasi. Ya tentu tidak bisa kita memaksakan diri. Itu kira-kira teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nah, ke depan kita akan bahas ya di part 4 terkait strategi merawat. Ini sudah mulai panas ya. Nah, kemudian kita akan bahas banyak sekali. Itu saja tentang prinsip merawat pasien halusinasi, kemudian bagaimana kita melakukan merawat ini benar-benar harus hati-hati sekali. Maka kita bagaimana cara mengajarkan keterampilan coping ya, mengajarkan yang baik, nanti kita akan sampaikan supaya jelas ya, semuanya akan tuntas jelas ya. Kemudian bagaimana melakukan kolaborasi yang baik ya. Nah, itu kita akan coba berikan juga ya. Nah, kemudian cara mengevaluasi hasil asuhan itu juga kita akan berikan ya. Nah, supaya lengkap paketnya ya. Nah, kemudian apa sih faktor-faktor yang mungkin menghambat dalam menghadapi halusinasi itu juga kita berikan. Itu kira-kira teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Semoga ini sangat manfaat baik bagi tenaga kesehatan, perawat, dokter yang memberikan pelayanan kesehatan jiwa langsung ya ke pasien, baik di masyarakat, di puskesmas maupun di rumah sakit ya. Dan tentu juga bagi perawat khususnya tidak bingung lagi memberikan. Nah, kalau ini manfaat, silahkan share ke teman, keluarga, atau saudara, atau yang membutuhkan informasi ini. Kalau memang suka, silahkan like dan berikan komentar yang positif supaya Bang C tetap semangat untuk membuat konten yang bermanfaat. Dan tentu Bang C berharap silahkan subscribe, aktifkan loncengnya ya.
Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.